Ya, saudara, jumpa lagi dengan saya, Wasi Suseno. Hari ini saya bersama keluarga akan menuju ke Ambon untuk bersama-sama menikmati dengan keluarga besar merayakan suasana Natal dan Tahun Baru di Kota Ambon. Ikuti saya selama beberapa hari. Saya akan mengeksplor tempat-tempat yang indah yang ada di Maluku dan Kota Ambon supaya saudara makin mengerti dan memahami bahwa Indonesia khususnya di Ambon begitu banyak destinasi-destinasi yang indah dan bagus. Ikuti saya terus, sampai jumpa di Ambon. Terima kasih. Ya, saudara, setelah penerbangan dari Jakarta 3 jam menuju Ambon, tiba saya di Bandara Merdeka. Tuhan yang sudah menyertai dan memimpin dalam perjalanan kali ini. Kita siap ekspor Ambon, ya? Oke, sampai jumpa. Shalom, puji nama Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa dengan saudara-saudara dimanapun saudara berada. Saat ini saya berada di Teluk Ambon, seperti yang saudara lihat di belakang saya. Ini Teluk Ambon, ya, luar biasa. Pemandangannya sangat indah. Banyak kapal-kapal kecil dan juga ada beberapa kapal besar yang sedang sandar, ya. Nah, di kejauhan di sana, saudara-saudara, itu adalah jembatan Merah Putih yang menghubungkan Kota Ambon, sehingga tidak perlu lagi untuk berputar, ya, sehingga perjalanan dapat dipersingkat menjadi cepat untuk menuju ke Kota Ambon, khususnya bagi saudara yang baru tiba dari bandara atau yang tinggal di sekitar Wayame. Baik, saudara, dengan pemandangan Teluk Ambon yang indah, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk saya dapat bagikan kepada saudara. Firman Tuhan yang saya mau sampaikan terambil dari kitab Yunus. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita mengenai Yunus adalah satu cerita yang sudah sangat familiar kita dengar. Tetapi ada yang menarik di sini yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Bagaimana Yunus sebagai seorang nabi, dia sesungguhnya seorang nabi yang luar biasa. Sehingga kalau kita membaca keseluruhan daripada kitab Yunus, kita dapat menemukan, ya, hal-hal yang menyatakan bahwa Yunus itu luar biasa. Yang pertama, di sini dikatakan bahwa Yunus itu di ayat yang ketiga, dia sungguh luar biasa karena beritanya yang disampaikan itu langsung dia dapat dari Tuhan. Firman Tuhan katakan demikian, ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Sepanjang kitab Yunus ada beberapa kali disebutkan di dalam pasal 1 ayat 1, pasal 3 ayat 1, dan pasal 4
Senantiasa dikatakan datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Jadi Yunus di sini pemberitaannya itu benar-benar dia dapat langsung dari Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan berasal dari Tuhan secara langsung. Saudara yang dikasih Tuhan, jarang sekali hamba Tuhan seperti Yunus bin Amittai ini, sehingga pemberitaannya benar-benar murni, yang disampaikan itu adalah firman Allah. Ini yang pertama, kehebatan Yunus. Kehebatan yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca di dalam pasal yang ketiga, dikatakan di sini bahwa Yunus dia diceritakan bahwa dia dimakan, ya, dia dimakan oleh ikan, ya, dia dimakan oleh ikan. Yang sangat luar biasanya, saudara. Biasanya kita makan ikan, tapi kali ini, ya, kali ini manusia dimakan oleh ikan. Dan Yunus mengalami peristiwa yang luar biasa. Bagaimana dia ada di perut ikan, dikatakan selama 3 hari, tetapi dia tidak mati. Bahkan ikan itu memuntahkan dia, dan Yunus pada akhirnya diberi kesempatan kedua oleh Tuhan untuk hidup. Hal yang kedua yang saya mau katakan kepada kita, bahwa Yunus mengalami mujizat Tuhan. Yunus mengalami mujizat Tuhan. Mujizat yang sangat ajaib, di mana dia dimakan oleh ikan selama 3 hari di perut ikan, tapi dia tidak mati. Saya mau katakan kepada saudara, sangat sedikit hamba Tuhan mengalami mujizat Tuhan di dalam pelayanannya. Tapi Yunus di sini, dia mengalami mujizat, bagaimana dia dimakan oleh ikan dan pada akhirnya dia tetap hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, kalau kita baca di dalam pasal yang ketiga, dikatakan di sini, ya, saya mau bacakan sedikit, saudara. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, sampaikanlah kepada mereka seruan yang kufirmankan. Bersiaplah Yunus pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe ada sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota dan seterusnya. Dikatakan Yunus hanya memerlukan 1 hari supaya orang Niniwe itu bertobat, saudara. Ini bukan sesuatu hal yang biasa. Coba kalau kita bandingkan dengan Nuh. Waktu Nuh dia membuat bahtera, bagaimana dia berseru-seru selama 120 tahun. Apa yang bertobat? Tidak ada. Hanya keluarganya saja, anaknya, menantunya, dan binatang-binatang yang dia bawa. Tetapi Yunus dikatakan di sini, Niniwe kota yang besar, 3 hari lamanya untuk tahu kota Niniwe. Tetapi dia hanya perlu 1 hari saja supaya orang di seluruh Niniwe itu bertobat. Dan akhirnya Yunus bisa menobatkan mereka. Jadi 3 hal yang luar biasa yang kita dapat dari Yunus. Pertama, bahwa pemberitaan Yunus yang dia sampaikan itu firman Tuhan yang murni. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, itu disebutkan berkali-kali dalam kitab Yunus. Yang kedua, Yunus dimakan oleh ikan. Bukan ikan kita makan, tapi dia dimakan oleh ikan dan Yunus tetap hidup. Dia mengalami mujizat Tuhan. Yang ketiga, bahwa Yunus memiliki kemampuan berkomunikasi yang luar biasa, sehingga kota Niniwe yang besar itu, yang memerlukan 3 hari perjalanan, dia hanya perlu 1 hari, sehingga orang Niniwe bertobat. Tetapi saudara dikasih Tuhan, apakah kehebatan itu membawa Yunus dia berhasil? Ternyata tidak, saudara. Di dalam cerita dikatakan dia marah sama Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan suruh pergi ke Niniwe, malah dia tidak pergi ke Niniwe, dia pergi ke Yafo. Tuhan suruh pergi ke utara, dia malah pergi ke selatan. Ini bertentangan dengan maksud Tuhan. Pada akhirnya Yunus, kita tahu dia mengalami pengalaman yang buruk dengan dia dimakan oleh ikan. Itu yang pertama. Yunus gagal oleh karena ketidaktaatannya kepada pimpinan Tuhan, kepada perintah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kegagalan Yunus yaitu bagaimana dia tidak siap untuk menerima orang-orang di luar Israel. Karena kita tahu orang Niniwe ini adalah orang-orang non-Yahudi.
Dan Yunus tidak siap bahwa dia harus menyampaikan berita keselamatan kepada orang-orang di luar Israel. Dengan kata lain, dia masih memiliki hati dan jiwa yang eksklusif, bahwa keselamatan itu hanya untuk orang Israel. Di luar Israel dia tidak bersedia. Ini kegagalan Yunus yang kedua. Kalau kita bandingkan dengan perintah Tuhan Yesus di dalam Matius 28, ya, ayat yang ke-19 20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Tentu ini sangat berbeda, saudara. Di sini Yunus gagal oleh karena dia masih punya jiwa yang eksklusif. Hamba Tuhan tidak boleh memiliki jiwa yang eksklusif, harus inklusif, sehingga berita yang disampaikan itu bagi semua bangsa, bagi segala suku bangsa, dan semua umat di muka bumi. Dan yang terakhir, Yunus gagal oleh karena apa? Dia tidak memiliki kasih kepada jiwa-jiwa, kasih kepada jiwa-jiwa. Terbukti dia marah kepada Tuhan kalau Tuhan menyuruh dia ke Niniwe. Bahkan dia mengutuk, dia menyesal, ya. Pada akhirnya Tuhan menegur Yunus dengan keras, dan itu dapat kita lihat di dalam pasal yang keempat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari cerita mengenai kehidupan Yunus ini, kita dapat satu pelajaran, bahwa kita dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Bukan semata-mata kita bergantung dari kehebatan apa yang kita miliki, tetapi sesungguhnya Tuhan ingin adanya ketaatan, dan ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk kita melakukan kehendak-Nya. Dan yang kedua, kita harus memiliki hati yang luas untuk bisa menjangkau setiap orang, setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Dan yang ketiga, kita harus memiliki kasih seperti yang dimiliki oleh Yesus, yaitu belas kasihan. Nah, ketiga hal inilah, saudara, maka kita akan dipakai oleh Tuhan untuk dapat memuliakan dan mengagungkan Dia di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini, yang saya sampaikan di Teluk Ambon ini, menjadi satu kesan yang mendalam buat saudara-saudara semua dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati. Selamat memasuki masa raya Natal. Biarlah kita bersuka cita kepada Tuhan. Pakai kesempatan Natal untuk kita menyatakan kasih Tuhan dan membawa jiwa-jiwa yang terhilang bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan, sang kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.